Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan balik lagi bersama aku, Azga Al-Maulidi. Tentu saja di channel YouTube aku yang paling serem. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta kalian dijauhkan dari wabah yang semakin hari semakin gak jelas, yakni COVID-19. Oke, di kesempatan kali ini ataupun di malam hari ini, aku Askal Mondidi akan menceritakan sebuah kisah horor di mana kisah ini dialami oleh ojol atau ojek online. Yang mana ojek online ini mendapatkan orderan yang tak kasat mata. Seperti apa ceritanya? Simak video ini baik-baik. Sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten horor lainnya. Serta yang belum like, silahkan di like ya, please silahkan di like dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, langsung saja kita ke videonya dan ke ceritanya. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Dapat orderan tak kasat mata. Ini cerita dari Mas Ojol yang berdomisili di Yogyakarta, bagian Sleman. Sebut saja Mas Tegar. Nama ini aku samarkan ya. Saya ceritakan secara singkat aja biar gak kepanjangan. Jadi dulu sebelum puasa, ini kejadian dialami oleh Mas Tegar. Kebetulan Mas Tegar posisinya lagi di daerah kita sebut daerah X ya. Biasanya karena kecapean, dia istirahat sejenak di angkringan bersama teman-teman seprofesi. Sekitar pukul 23.00, Mas Tegar pesan kopi kepada bapak-bapak yang jualan di angkringan tersebut. Saling bercengkrama dengan teman-temannya menanyakan hasil orderan hari ini. Kebetulan Mas Tegar kurang sedikit lagi dapat berlian yang istilahnya tutup poin atau biasa kita kenal dengan tupo, 7 poin ya. Gitu sih katanya. Saya kurang paham juga skema insentifnya seperti apa. Bla 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 ngalor ngidul cerita ini itu. Tak terasa 30 menit berlalu. Mas Tegar menghidupkan aplikasi ojek online yang tadinya off menjadi on. Selang beberapa menit, HP Mas Tegar berbunyi. Titit 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 titit. Ternyata orderan masuk di aplikasi Mas Tegar. Dilihatnya nama yang order tersebut Mbak Nur. Ya, nama tersebut keluar dari mulut Mas Tegar. Titik jemput tidak terlalu jauh dari Mas Tegar. Istirahat. Pak, pinten niki kopi kali gorengane setunggal? Tanya Mas Tegar kepada bapak penjual angkringan. Buat teman-teman yang nggak tahu bahasa Jawa ya, jadi artinya itu Pak, berapa nih kopi sama gorengannya satu? Dijawab pun sama si penjual 4.500 mas. Murah banget ya. Ya di Jogja memang murah untuk kopi sama gorengannya. Jam segini dapat orderan di mana mas? Oh, ini jemput di belakang situ, ngantar ke desa Menjing Lor Gamping. Weh, kok jauh banget? Tarif berapa mas? Cowok apa cewek? Mas Tegar pun menjawab, 27.000 mas. Ini cewek namanya Bu Nur. Mau dilanjut gak nih? Oke, lanjut aja. Ya udah mas, saya duluan ya. Mari mas. Mas Tegar langsung melaju ke titik penjemputan yang kebetulan tidak jauh dengan posisi Mas Tegar saat itu. Sesampainya di titik penjemputan, Mas Tegar melihat ada perempuan yang sudah memakai helm sendiri dengan kepala menunduk. Disamperinlah sama Mas Tegar. Malam Mbak Nur ya? Tanya Mas Tegar. Iya mas, jawab Mbak Nurnya. Ini mas, saya bayar sekalian 30.000. Oh iya mbak, ini kembaliannya, jawab Mas Tegar. Ambil aja mas,
kata Mbak Nur. Waduh, makasih Mbak. Mari Mbak, ajak Mas Tegar. Posisi Mbak Nur langsung naik ke atas motor Mas Tegar. Mas Tegar berinisiatif lewat ring road agar cepat sampai ke lokasi pengantaran. Di tengah jalan Mas Tegar membuka obrolan. Mbak pulang kerja atau dari main? Kok sendirian tadi nunggunya? Tanya Mas Tegar. Iya Mas, dari main, jawab Mbak Nur. Gak ada rasa curiga dari benak Mas Tegar karena memang sudah kebiasaannya. Agar tidak mengganggu penumpang, Mas Tegar tidak membuka obrolan lagi. Setelah sudah mau sampai ke titik pengantaran, Mas Tegar menanyakan titiknya sudah benar apa tidak. Mbak, ini titiknya sudah benar ya? Kok gak ada rumah Mbak? Atau salah tadi input titiknya? Tanya Mas Tegar. Namun tidak ada jawaban dari belakang Mas Tegar. Mbak. Mas Tegar memanggilnya lagi sambil menengok ke belakang. Astagfirullahaladzim, seru Mas Tegar. Kemudian Mas Tegar berhenti memastikan lagi dan bertanya kepada dirinya sendiri. Perasaan tadi saya belum berhenti buat nurunin mbaknya, tapi kok mbaknya gak ada? Sambil nyubit tangan sendiri Mas Tegar. Aduh, aku orang ngimpi ki. Mbak ning di mau. Astagfirullahaladzim. Seketika itu Mas Tegar berhenti pas di titik pengantaran. Allahu Akbar. Ternyata di sebelah Mas Tegar terlihat sebuah pemakaman. Sontak Mas Tegar kaget. Belum sempat mematikan aplikasinya, Mas Tegar pun buru-buru meninggalkan tempat tersebut dan berharap tidak ada kejadian aneh lagi. Setelah sudah sampai di tempat ramai, Mas Tegar menelpon temannya. Mas, lagi di mana? Tanya Mas Tegar. Ini baru CK Jomblor. Gimana? Jawab sang teman. Jadi ini percakapannya agak aku samarin ya. Oke, aku OTW ke sana, kata Mas Tegar. Setelah sampai di CK, Mas Tegar dengan gemetar bercerita kepada temannya. Aku tadi habis nganterin orang, anak perempuan, ke daerah Menjing, Seko, Seturan. Tapi pas nyampe di titik pengantaran, orangnya gak ada. Orangnya udah gak ada di belakangku, kata Mas Tegar. Gak mungkin, halu paling kamu Mas. Gak mungkin gimana? Ini beneran aku ngimpi. Ini loh orderan belum tak selesaikan. Udah keburu takut gak mikir. Orderan selesai, uangnya juga masih ada ini loh. Ya udah Mas, tenang dulu. Ini minum dulu biar tenang. Ya udah, aku pulang aja. Aku diantar sampai Tempel ya. Masih takut aku. Iya Mas, tak antar. Besok lagi kerjanya. Dan sampai sekarang uang itu sama Mas Tegar masih disimpan. Katanya buat bukti kalau memang dia pernah dijalin makhluk tak kasat mata dan berubah jadi bunga layu. Jadi uangnya itu sama Mas Tegar masih disimpan teman-teman. Dan sekarang uangnya itu berubah menjadi bunga yang udah layu. Wah, itu tadi adalah sepenggal cerita dari ojek online yang akhir-akhir ini banyak gangguan dari makhluk lain. Sebenarnya Mas Tegar ini dijailin gak hanya ini aja sih, masih ada cerita lagi. Tapi beliau tidak mau cerita, katanya gak mau mengingat-ingat lagi. Cerita ini juga baru sore tadi karena beliau gak sengaja mampir ke toko saya. Ya biasalah, SKSD, tak tanya masalah begini dan ternyata ada. Ya itulah tadi sedikit cerita untuk mengisi waktu luang kalian yang suka nonton atau mendengerin cerita horor di tentu saja di channel ini ya. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami hal-hal yang serupa atau kalian pernah order ojol malah ojolnya yang horor bukan penumpangnya? Ya silahkan komen di bawah ya. Silahkan tulis komentar kalian. Nah, buat kalian yang suka cerita ini silahkan like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini, gratis kok, beneran gratis. Jadi jangan pelit-pelit ya, cuman tinggal subscribe kok.
Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan dan aku ceritakan malam hari ini. Tulis di kolom komentar kalian apabila kalian punya cerita misteri ataupun horor. Kalian tulis dan kirim ke email aku biar aku nanti ceritakan di akun YouTube aku atau di channel YouTube aku ya. Ya mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Askal Maulidi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tonton sendirian.